Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edukes, ketemu lagi dengan saya Dr. Cahyo Purnomo. Sobat, apabila ada di antara Anda yang sudah mencoba tips dari saya untuk mengatasi susah buang air besar seperti banyak minum air putih, kemudian mengkonsumsi buah-buahan yang tinggi serat seperti misalkan buah pir, buah apel, buah alpukat, buah naga, pepaya, pisang, kemudian juga masih ditambah dengan minum probiotik seperti yogurt ataupun susu kefir, kemudian misal tidak ada, Anda cukup mengkonsumsi Yakult sebagai sumber probiotik. Nah, namun apabila Anda masih tetap susah buang air besar, mungkin kondisi pencernaan Anda ini sudah mengalami masalah. Jadi tidak hanya karena kurang serat atau kurang probiotik saja, namun akibat Anda terlalu lama mengalami susah buang air besar, hal ini mengakibatkan penyakit pada saluran cerna Anda, khususnya pada usus besar dan anus Anda. Misalkan Anda sudah mengalami wasir ya, sudah mengalami wasir atau ambeien. Nah, ini bisa menyebabkan lubang anus Anda menjadi menyempit. Jadi keluhan yang Anda rasakan di sini selain kadang BAB-nya disertai darah, kadang ketika mengeluarkan feses, ini bentuk feses Anda ini jadi bentuknya mengecil ya, tidak seperti ukuran normal. Bentuknya tidak seperti sosis, tidak memanjang. Jadi memanjang namun ukurannya berubah menjadi gepeng. Nah, ini adalah tanda bahwasanya Anda sedang mengalami hemoroid atau wasir. Nah, kemudian bisa juga ternyata karena Anda mengalami susah BAB yang terlalu lama, ini usus besar Anda juga mengalami penyakit yang disebut sebagai irritable bowel syndrome atau disebut sindrom iritasi usus besar. Nah, ini juga menjadi salah satu penyebab Anda mengalami susah buang air besar. Nah, apabila irritable bowel syndrome ini tidak segera diatasi, biasanya akan menjadi lebih parah, akan menjadi penyakit yang namanya inflammatory bowel disease atau penyakit radang usus. Nah, ini penyakit radang usus ini juga menjadi salah satu penyebab Anda mengalami susah buang air besar. Kemudian apabila ini tidak segera ditangani, juga lama-kelamaan juga akan mengakibatkan terjadinya kanker usus besar atau CA kolon. Nah, jadi apabila Anda saat ini sudah menerapkan tips yang saya berikan, namun Anda masih tetap mengalami kesulitan buang air besar, ada kemungkinan Anda mengalami penyakit-penyakit yang barusan saya sebutkan. Namun Anda tidak perlu berkecil hati karena cara terbaik atau cara alami untuk mengatasi penyakit-penyakit tersebut adalah dengan tips yang sudah saya berikan tersebut, yaitu dengan rutin minum air putih, kemudian makan buah ya, buah yang kaya serat yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian juga minum probiotik. Nah, ini adalah kuncinya, kunci untuk mengatasi penyakit-penyakit tersebut. Nah, ini dengan melakukan hal tersebut sebenarnya ini sudah membantu untuk mengatasi problem Anda. Biasanya tidak mungkin Anda tidak bisa buang air besar sama sekali ya setelah menerapkan tips saya tersebut. Biasanya Anda sudah mulai bisa buang air besar, namun masih dirasakan belum normal. Entah itu jumlah yang dikeluarkan masih sedikit, kemudian perut Anda masih terasa mulas, atau misalkan ukurannya yang masih belum normal. Nah, jadi semuanya itu butuh waktu. Anda harus tetap melakukan tips yang saya lakukan. Apabila BAB Anda belum benar-benar lancar, sudah keluar tapi belum benar-benar lancar, saran saya sebaiknya Anda hindari dulu makan sayur. Karena apa? Karena ketika misalkan BAB Anda masih keluarnya sedikit atau belum keluar sama sekali ya, ini ketika Anda makan sayur, di mana sayur ini adalah serat yang tidak larut dalam air, ini justru akan menyerap cairan yang ada di dalam feses, sehingga feses Anda akan menjadi lebih keras. Nah, ini Anda harus pahami di sini. Jadi, ketika BAB Anda belum benar-benar lancar, sebaiknya sementara untuk konsumsi sayur stop, sumber serat Anda ganti dari buah-buahan ini tadi. Dan tetap minum probiotik, konsumsi probiotik bisa dari yogurt atau dari susu kefir. Jika terpaksa tidak ada ya Anda bisa konsumsi Yakult, walaupun mungkin hasilnya tidak sebaik ketika Anda mengkonsumsi yogurt atau susu kefir. Nah,
Semoga penjelasan saya ini bermanfaat bagi Anda. Jadi Anda tidak berputus asa ketika sudah melakukan tips yang sudah saya berikan. Anda tidak langsung, wah jangan-jangan tipsnya gagal. Tidak, butuh waktu ya. Butuh waktu untuk mengatasi problem Anda. Karena mungkin boleh jadi Anda sudah mengalami penyakit yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi ketika BAB Anda sudah mulai normal, bentuknya feses sudah mulai normal, frekuensinya sudah mulai normal, kemudian habis buang air besar terasa lega, perut Anda sudah terasa enak. Nah, itu tandanya tandanya perut Anda ini sudah sehat kembali dan insya Allah penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi insya Allah sudah teratasi atau bisa dikatakan sembuh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.